Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggir Maharani. Nah, di sini saya akan membahas mengenai horizontal boundaries dan vertical boundaries terkait dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan orang tua grup. Tetapi sebelum membahas horizontal boundaries dan vertical boundaries, saya tidak sendirian. Saya dibantu oleh teman-teman saya yang beranggotakan Zulfa Arina NPM 125, Muhammad Wahyu Putra NPM 132, Dandi Rahmat NPM 150, dan Alvina Rizky Sabila NPM 132. Nah, sebelum kita memasuki materi mengenai horizontal boundaries dan vertical boundaries, di sini kita akan memberikan sedikit informasi terkait dengan sejarah perkembangan orang tua grup dan produk-produk apa yang dihasilkan oleh perusahaan orang tua grup. Sejarah orang tua grup. Orang tua adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia. Orang tua adalah perusahaan consumer goods yang memproduksi berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari. Beragam produk mulai dari makanan, minuman, hingga produk perawatan diri telah lama menjadi bagian dari kehidupan konsumen Indonesia. Beberapa di antaranya adalah seperti Formula, Tango, Teh Gelas, Mints, Blaster, Ups, dan Kiranti. Produk orang tua juga telah hadir di pasar internasional dan dapat dinikmati oleh konsumen mancanegara. Orang tua didirikan pada tahun 1948 di Medan sebagai orang tua yang didirikan oleh Chandra Jojonegoro. Pada tahun 1948, orang tua memulai perjalanannya di Indonesia melalui produk minuman kesehatan tradisional. Saat itu, penerimaan masyarakat terhadap produk ini cukup baik. Oleh karena itu, setelah memiliki pabrik pertama di Semarang, orang tua membangun pabrik keduanya di Jakarta. Nah, sekarang kita akan memasuki inti dari apa yang akan kita bahas, yaitu horizontal boundaries dan vertical boundaries terkait dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan orang tua grup. Pertama, kita akan membahas mengenai horizontal boundaries terkait dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan orang tua grup. Perusahaan orang tua grup dapat dikategorikan sebagai economies of scope karena perusahaan orang tua grup mampu menghasilkan atau memproduksi bermacam-macam output, misalnya dari produk kecantikan, minuman anggur, sampai dengan kebutuhan konsumer lainnya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait vertical boundaries. Vertical boundaries adalah alur produksi dimulai dari bagaimana memperoleh bahan baku sampai penjualan produk ke konsumen. Biasanya dalam vertical boundaries ini terdapat dua strategi atau keputusan. Yang pertama ada make atau membuat dan buy atau membeli. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan bahan baku. Di sini kita akan mengambil contoh yaitu wafer Tango. Nah, pasti dalam pembuatan wafer Tango ini membutuhkan bahan baku. Nah, salah satunya adalah tepung terigu. Berhubung perusahaan orang tua grup tidak memproduksi tepung terigu, maka perusahaan orang tua grup memilih strategi untuk membeli bahan baku tersebut. Yang kedua, adanya teknologi atau mesin yang digunakan dalam proses produksi. Di sini, perusahaan orang tua grup melakukan strategi atau keputusan untuk membeli, karena proses produksi ini dilakukan secara terus-menerus dan alat yang digunakannya pun tetap sama. Nah, di sini untuk menghemat biaya, perusahaan orang tua grup lebih memilih untuk membeli. Tetapi, jika perusahaan memilih untuk menyewa mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi, itu kemungkinan akan menyebabkan pengeluaran biaya menjadi lebih besar. Kemudian yang ketiga, adanya sistem distribusi yang dilakukan oleh perusahaan orang tua grup. Nah, di sini perusahaan orang tua grup
mengambil keputusan untuk make atau membuat. Seiring dengan bertambahnya produk yang dihasilkan, tentunya membutuhkan tim pemasaran yang semakin kuat dan solid. Untuk menangani masalah ini, maka ditunjuklah PT Arta Boga Cemerlang sebagai distributor tunggal di Indonesia yang bertugas untuk menangani jalur distribusi dalam memasarkan dan menyebarkan produk-produk Orang Tua Group. Sejak tahun 1985, PT Arta Boga Cemerlang memulai perjalanannya di bidang distribusi. Berkat upaya keras serta terus menjaga komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik, PT Arta Boga Cemerlang mampu mendapatkan pengakuan sebagai perusahaan distributor terbaik di Indonesia. Penghargaan sebagai The Best Food and Distributor telah berhasil diraih setiap tahunnya. PT Arta Boga Cemerlang percaya bahwa trustworthiness adalah hal terpenting. Oleh karena itu, mengutamakan profesionalisme, ketepatan waktu dalam pengiriman, dan wilayah jangkauan yang luas, Arta Boga Cemerlang menjadi distributor tunggal dari Orang Tua Group dan berhasil mengantarkan produk-produk Orang Tua Group kepada konsumen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, mungkin itu sedikit info mengenai horizontal boundaries dan vertical boundaries terkait dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan Orang Tua Group. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.